Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi. Kita memasuki pembelajaran yang kedua ya, pada tema 1, subtema 1. Pembelajaran yang kedua kelas 3 SD pada subtema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Masih ingat di pembelajaran yang kemarin, yang pertama, kamu belajar tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan cara yang kemarin bertelur dan beranak ya. Kita lanjutkan, jangan ketinggalan video ini ya, tonton terus sampai habis supaya kamu tidak ketinggalan video pembelajaran yang kedua. Yuk kita simak selanjutnya. Memelihara binatang. Aminah tinggal di desa Sukabangsa. Aminah suka kepada binatang. Dia memiliki banyak binatang peliharaan, di antaranya ayam, kelinci, dan burung. Aminah menyiapkan kandang untuk binatang peliharaannya. Setiap hari, Aminah memberi makan, minum, dan membersihkan kandangnya. Aminah menyayangi dan memelihara hewan peliharaannya. Aminah tidak pernah meninggalkan kewajibannya. Nah, itulah anak-anak. Siapakah di antara kalian yang di rumah memiliki hewan peliharaan? Nah, anak-anak, jika kamu memiliki hewan peliharaan, jangan lupa kamu memiliki kewajiban atau sesuatu yang harus kamu lakukan, yaitu memberi makan, minum, dan membersihkan kandangnya. Nah, itu adalah kewajiban kamu terhadap binatang peliharaan kamu. Jadi, kewajiban kita terhadap binatang peliharaan yaitu 1. Memberi makan, 2. Memberi minum, 3. Membersihkan kandangnya. Selanjutnya perhatikan gambar yang ada pada layar video ini. Di situ ada gambar ikan dan manusia. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan? Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang dan ikan? Sebutkan. Kamu bisa mencari sumber pada buku atau kamu bisa bertanya pada kakakmu, saudaramu, gurumu, atau orang tuamu untuk mencari hewan selain ikan. Selanjutnya kamu perhatikan gambar makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang. Itu ada gambar manusia dan ayam ya. Di situ bermula dari bayi yang menjadi anak, kemudian menjadi remaja dan dewasa ya. Jadi kita itu manusia itu berawal dari bayi. Jadi tidak ada tahu-tahu dewasa, tidak ada yang tahu-tahu besar ya. Jadi berawal dari bayi, balita, anak-anak, nah sampai dewasa. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat. Nah, jadi perubahan itu disebut tumbuh dan berkembang. Di situ ada gambar yang berawal dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, dan kemudian menjadi ayam dewasa, lalu sampai menjadi induk ayam. Proses itu terus berulang-ulang. Apakah tinggi badanmu bertambah dibanding saat kamu masih kelas 1? Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan pengamatanmu. Cari hewan yang ada di sekitar kamu yang pernah kamu lihat dari kecil sampai besar. Hewan apa ya? Mungkin yang paling mudah itu mungkin di sekitar kamu ayam, kucing yang biasa ditemui.
Kamu bisa menuliskannya. Isilah tabel berikut dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Kamu bisa menuliskannya hewan-hewan tadi pada kolom-kolom tersebut ya. Mencari nama-nama hewan, bagaimana mereka berkembang biak. Kalau hewan itu melahirkan, kamu bisa mencentang pada kolom melahirkan. Kalau hewan itu bertelur, kamu bisa mencentang pada kolom bertelur. Misalnya kamu menuliskan nama makhluk hidup ayam. Bagaimana ayam berkembang biak? Jika ayam itu bertelur, maka kamu bisa mencentang kolom bertelur pada nama makhluk hidup ayam. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada pada layarmu di samping. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Apa makanan untuk tumbuhan? Kalau kamu perhatikan, tumbuhan yang ada di sekitar kamu yang awalnya kecil itu menjadi besar dan semakin besar, itu berarti tumbuhan itu sudah tumbuh. Nah, kalau kamu perhatikan juga hewan yang ada di sekitar kamu yang mulanya kecil menjadi besar dan semakin besar. Nah, itulah yang dinamakan pertumbuhan. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada pada video ini. Di situ ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada gambar seorang anak yang menutup matanya ketika terkena sinar matahari. Ada gambar hewan yang mulanya berjalan dan apabila tersentuh maka hewan tersebut akan melingkarkan tubuhnya. Ada gambar tumbuhan yang apabila tersentuh itu akan mengatuk. Dan di situ ada gambar bunga mawar, yaitu mungkin bunga mawar yang apabila kita menyentuh durinya maka kita akan terasa sakit. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Kamu bisa mempause video ini untuk membaca lebih dalam supaya kamu mengerti apa yang dimaksud peka terhadap rangsangan. Setelah mengamati teks tersebut, cuma kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut: berkembang biak, bernafas, makanan, bergerak, tumbuh. Kamu bisa mengisi kolom-kolom berikut. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti pada gambar. Pada gambar yang ke-1, berjalan ke samping kiri. Gambar yang kedua, berjalan ke samping kanan. Gambar yang ketiga, berjalan ke depan. Gambar yang keempat, berjalan ke belakang. Gambar yang kelima, berlari ke depan. Gambar yang keenam, berlari ke belakang. Gambar yang ketujuh, berlari ke samping kanan. Gambar ke-8, berlari ke samping kiri. Gambar yang ke-9, berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Kamu bisa melakukan hal tersebut dengan pengawasan orang tua atau guru kamu ya. Kamu bisa melakukan bersama teman-teman kamu. Perhatikan gambar yang ada pada video. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Nah, kamu bisa mengikuti petunjuk ini bersama orang tuamu atau gurumu ya. Kalau di sekolah kamu bisa
bermain bersama Bapak Ibu guru yang membimbing kamu pada pelajaran PJOK. Dari tahapan-tahapannya berawal dari membuat barisan, lalu kegiatan yang pertama berjalan maju dari garis start menuju garis finish. 3. Berikutnya berjalan mundur dari garis finish menuju garis start. Lalu kegiatan selanjutnya berlari maju dari garis start menuju garis finish, dilanjutkan berlari mundur. Jadi ada 4 kegiatan. Berjalan dulu, maju, mundur, lalu kegiatan selanjutnya berlari, maju, dan mundur. Kegiatan ini harus didampingi oleh guru atau orang tua supaya kamu tidak mengalami kesulitan atau tidak mengalami kecelakaan ringan ya. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karena Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama yaitu bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Di Indonesia ada beberapa agama yang diakui. Jadi kita harus menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Kita harus saling menghargai dan menghormati supaya terjalin kerukunan antar umat beragama. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu syukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Lalu, apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Nah, kalau kamu melihat betapa banyaknya makhluk hidup yang ada di sekitar kamu, mungkin banyaknya jenis tumbuhan, banyaknya jenis hewan. Nah, itu apa yang bisa kamu lakukan untuk mensyukuri keberagaman makhluk hidup? Ada manusia, ada tumbuhan, dan juga hewan. Kamu bisa menuliskannya pada buku tulis kamu untuk mengasah kemampuan kamu dalam hal bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa ya di like video ini, komen, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.